tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Gempar ini, ada kabar katanya varian Delta COVID-19 berasal dari radiasi jaringan 5G. Yang bener aja. Gak hanya itu, efek radiasi jaringan 5G katanya bikin mati banyak binatang. Ini ada yang lebih ngeri lagi. Katanya vaksin COVID-19 mengandung babi, dapat mengubah DNA dan membuat manusia jadi zombie. Ngeri amat. Kabar-kabar di atas akan dikupas secara tuntas dan mendalam tentang kebenarannya dalam Benar Gak Sih bersama Popon Kerok. Jumpa lagi di BGS, bener nggak sih? Ungkap fakta di balik hoax. Masih bersama gue Popon Kerok. Masih ngomongin hoax. Hoax soal vaksin yang paling banyak itu adalah katanya kalau kita disuntik vaksin bakal ada ditanam microchip katanya. Microchip katanya dari Bill Gates. Gini ya, maksud saya buat apa microchip Bill Gates ditanam di kita nih? Katanya biar bisa tahu gerak-gerik kita. Buat apa Bill Gates tahu gerak-gerik kita yang gak ngapa-ngapain nih di Indonesia nih. Apalagi kalau misalnya masuk ke badan gua. Kerjaannya gua di rumah doang gitu. Bill Gates nih di Amerika coba lihat Popon itu kegiatannya apa. Masih di rumah aja bos gitu. Besoknya nanya lagi anak buahnya. Coba lihat itu masih ngapain Popon. Masih di rumah aja bos. Gak mengancam ya? Iya gak ada yang mengancam, memang gua di rumah doang. Ngapain Bill Gates tahu kegiatan gua ya. Masih sama kayak BGS di episode sebelumnya. Kita bakal bacain 3 berita yang akan kita cari tahu itu fakta atau hoax. Tapi bukan gue yang ngasih tahu, karena kita akan konfirmasi ke seseorang yang ahli di bidangnya. Langsung aja nih kita lihat ke berita yang pertama. Katanya ada varian virus Delta itu berasal dari radiasi jaringan 5G. Coba kita lihat beritanya. Belum lama ini media sosial dihebohkan dengan unggahan kolase foto-foto tower provider seluler dengan narasi yang tidak masuk akal. Mereka menyebut bahwa varian Delta yang saat ini merebak di seluruh belahan dunia adalah radiasi dari jaringan sinyal 5G. Tak hanya itu, unggahan tersebut pun menjelaskan bahwa varian Delta ini adalah agenda yang berfungsi untuk pengurangan jumlah penduduk. Lantas, apakah informasi tersebut benar adanya? Faktanya informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau hoax. Sebab, nama Delta dalam foto tower tersebut merupakan identitas Delta Group atau Delta Power Solutions. Sebuah bisnis infrastruktur Taiwan yang didirikan pada 1971. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan COVID-19. Harap berhati-hati ya guys, filtrasi dan lebih teliti menerima informasi apapun yang belum jelas kebenarannya. Salam sehat. Kembali lagi ke Popon Kerok bersama Bung Jack yang akan ulas kebenaran hakiki dari kabar ini. Nah itu tadi beritanya, katanya varian virus Delta tuh berasal dari radiasi jaringan 5G. Berarti harusnya virus Delta gak masuk ke Indonesia ya, karena kan kita baru sampai 4G ya kan. Internet kita juga masih lemot, belum sampai 5G. Langsung aja ke berita berikutnya. Masih seputar jaringan 5G. Katanya jaringan 5G itu bisa bikin hewan-hewan pada mati. Coba kita lihat beritanya. Sinyal 5G merupakan teknologi terbaru di bidang telekomunikasi dan internet. Teknologi ini mampu membuat daya jelajah internet dan komunikasi menjadi lebih cepat. Belum lama ini jagat media sosial Telegram dihebohkan dengan beredarnya unggahan video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan burung mati dan bebek menenggelamkan kepalanya. Dalam video itu, dinarasikan kedua binatang itu terpapar radiasi sinyal 5G. Faktanya, dilansir dari covid19.go.id, semua klaim tersebut tidaklah benar atau hoax.
reverse image, gambar yang sama ditemukan di artikel BBC.com yang membahas misteri kematian 3.000 burung di Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 2011. Adapun cuplikan gambar yang memperlihatkan bebek mencelupkan kepalanya di air untuk menghindari radiasi juga tidak benar. Perilaku bebek-bebek tersebut adalah hal yang alamiah. Bebek tersebut berjenis double duck atau bebek perenang. Mereka sesekali mencelupkan kepalanya di air untuk mengambil makanan seperti ikan atau serangga. Lebih hati-hati ya teman-teman menerima berita macam ginian. Harus dicek lagi. Lebih jelasnya nanti Popon biar obrolin sama Bang Jack Mavindo deh. Kita balikin ke Popon lagi ya. Silahkan Popon. Wah, kacau juga tuh ya. Kasian tuh peternak ayam, sapi, kambing kalau emang gara-gara jaringan 5G bikin hewan-hewan itu meninggal gitu. Gue sih gak apa-apa nih di Indonesia jaringannya 4G aja terus deh, lemot-lemot gak apa-apa. Yang penting masih bisa makan ayam, sapi sama kambing. Daripada internet cepet tapi kita gak bisa makan itu ya kan. Nah langsung aja nih kita tanya ke ahlinya. Ada Bung Zek buat kita tahu berita tadi tuh hoax atau fakta. Itu tadi Bung Zek ada 2 berita tentang jaringan 5G yang bakal bikin virus varian Delta sama bikin hewan-hewan mati. Gimana tuh Bung Zek? Nah yang pertama itu kalau Popon kenal nggak yang namanya cocokologi? Iya, tahu Bung Zek. Nah, kalau yang ini itu adalah double cocokologi. Karena yang pertama kan ada orang yang percaya kalau teknologi 5G itu penyebab virus COVID-19 menyebar. Padahal itu ada buktinya. Nah, ini mereka bawa-bawa lagi ada sebuah foto, ada tower yang ada tulisannya Delta. Jadi mereka menyebutnya adalah buktinya, ini bukti kalau beneran kan, kalau jaringan 5G itu adalah penyebab dari virus COVID-19 itu. Nah, faktanya adalah, yang pertama adalah para ilmuwan dan banyak pihak ya sudah membuktikan bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara teknologi 5G dengan masalah COVID-19 ya. Yang kedua foto tadi, yang foto Delta itu adalah sebuah perusahaan di Taiwan ya, namanya Delta Group. Memang dia bikin infrastruktur untuk jaringan telekomunikasi. Itu adalah perusahaan lama sejak tahun 1971 dan tentu saja tidak ada kaitannya dengan penyakit COVID-19 begitu. Itu klarifikasinya Popon. Wah, ada-ada aja yang Bung Jack cocokologinya sama Pelang Tower ya. Aneh-aneh aja emang nih orang-orang. Kalau berita yang kedua Bung Jack tentang jaringan 5G bisa bikin hewan-hewan pada mati. Yang terkait dengan ribuan burung yang katanya mati ya disebabkan jaringan 5G. Itu kalau kita lihat beritanya, itu berita tahun 2011 di Arkansas. Memang betul ada kejadian ribuan burung yang mati mendadak gitu ya. Dan waktu itu orang pada bingung ini penyebabnya apa. Ya. Setelah diselidiki, itu kejadiannya adalah ada trauma ya di jaringan tisu dadanya si burung gitu ya. Bisa jadi itu karena petir ataupun juga badai. Tetapi kalau kita mau tengok, itu tahun 2011, teknologi apa waktu itu 5G? Belum ada tentu saja. Di Indonesia aja teknologi 4G aja mungkin baru rame tahun 2014 ya. Nah sekarang tahun 2021, itu mungkin beberapa negara sudah pakai 5G, tapi 2011 itu belum ada sama sekali. Jadi tidak ada kaitannya ada burung yang mati itu dengan teknologi 5G gitu ya. Kemudian terkait dengan yang menyebutkan kalau bebek itu mereka kepalanya masuk ke air gitu ya untuk menghindar dari radiasi 5G. Itu juga informasi yang salah ya. Karena memang ada beberapa jenis bebek, mereka memang seringkali masukkan kepalanya ke dalam air untuk mencari makan gitu ya. Nggak ada hubungannya lagi-lagi dengan teknologi 5G. Itu Popon, jadi jangan mudah percaya. Oh, emang cuma modal gambar atau video tuh orang-orang bisa bikin narasi yang aneh-aneh ya Bung Zek ya? Ya betul, gampang banget bikin kayak gitu jadi. Makanya kita jangan mudah percaya tuh sama yang begitu-gitu, harus di cross check dulu. Tapi Bung Zek jangan kemana-mana, kita ada berita yang ketiga nih. Ini tentang vaksin Nusantara yang katanya mengandung babi dan bisa mengubah DNA manusia. Coba kita lihat videonya.
Pandemi COVID-19 memang belum hilang sepenuhnya, namun secara perlahan-lahan pandemi ini mulai bisa dikendalikan. Salah satunya melalui penemuan vaksin yang mampu menciptakan kekebalan tubuh, sehingga saat terpapar COVID-19 dampaknya tidak terlalu parah. Persoalannya, masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin dengan beragam alasan, mulai dari takut jarum suntik hingga termakan berita bohong soal kehalalan vaksin. Belum lama ini beredar postingan di Facebook bahwa vaksin COVID-19 mengandung babi dan dapat mengubah DNA manusia dan zombie. Setelah dilakukan penelusuran, fakta terkait klaim tersebut termasuk menyesatkan. Ketiga poin klaim tersebut sebenarnya hoax yang pernah beredar beberapa waktu lalu dan telah diluruskan oleh berbagai media. Pernyataan bahwa vaksin corona dapat mengubah DNA manusia telah beredar sejak Oktober 2020 lalu dan telah dilakukan pengecekan fakta oleh turnbackhoax.id dengan judul artikel, "Salah, vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia." Adapun klaim mengenai vaksin corona yang dapat mengubah manusia jadi zombie juga tidak benar. Hoax ini beredar di bulan April 2021 berupa sebuah video viral yang mengklaim bahwa vaksin berbasis mRNA bukanlah vaksin, tetapi sistem operasi yang akan mengambil alih cara kerja sel tubuh dan membuat sel memproduksi protein virus. Di situ juga disebutkan manusia telah menjadi pabrik pembuat virus, yang lama-kelamaan akan dilemahkan oleh sistem imun tubuh kita sendiri. Kesemua berita di atas adalah berita dengan narasi yang menyesatkan dan tidak benar. Untuk teman-temanku yang menyaksikan acara kesayangan kita ini, sekali lagi untuk cek dulu ya semua informasi yang beredar di sekitar kita. Jangan lengah dan terperdaya berita-berita bohong yang menyesatkan. Semangat! Wah, kacau juga, masa katanya vaksin bisa bikin manusia jadi zombie? Ini gimana nih, kita jadi takut juga kan? Apa kita harus mulai nanam tanaman nih di sekitar rumah kita biar kayak game Plant vs Zombie? Siapa tahu zombinya takut kan sama tanaman monstera atau tanaman janda bolong. Siapa yang tahu ya kan? Coba kita tanya Bung Jack, gimana Bung Jack tentang berita yang tadi Bung Jack? Baik, Popon. Jadi isu yang menyebutkan bahwa vaksin corona katanya mengandung babi, bisa mengubah DNA manusia, nanti kita berubah jadi zombie. Ya mungkin itu yang bikin orang-orang yang kebanyakan nonton Resident Evil ya. Yang pasti itu adalah informasi yang sesat ya. Pertama adalah Majelis Ulama Indonesia itu menegaskan bahwa baik vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang saat ini digunakan di Indonesia itu tidak mengandung babi ya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada kandungan dalam vaksin itu yang bisa berintegrasi dengan sel kita dan kemudian mengubah DNA kita secara spesifik. Jadi vaksin itu jenisnya adalah jenis mRNA ya, seperti Pfizer misalnya. Itu ia membuat sel tubuh memproduksi protein yang memicu respon imun, tetapi sama sekali bukan membajak sel tubuh manusia, boro-boro kemudian bisa bikin kita jadi zombie. Jadi itu adalah hoax yang paling unik gitu ya tentang COVID-19. Begitu Popon. Wah, emang macem-macem ya Bung Zek ya, hoaxnya tuh makin dari yang masih masuk akal sampai yang gak masuk akal hoaxnya ya. Nah itu dia teman-teman konfirmasi berita hoax kita kali ini. Terima kasih buat Bung Zek yang sudah bantuin kita konfirmasi ini berita fakta atau hoax. Terima kasih Bung Zek. Sama-sama Popon. Buat teman-teman yang masih suka nemuin berita hoax dan masih mau ngecek nih berita hoax atau fakta, bisa cek di s.id/infovaksin. Nah yang ada di bawah ini ya. Cek aja di sini, jadi bisa kita tahu nih beritanya hoax atau fakta, oke? Sampai ketemu lagi di BGS episode berikutnya bersama gue Popon Kerok. Dadah!